Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin dengan kalimat la ilaha illallah yang berarti la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa seluruh alam semesta ini, termasuk diri kita sendiri kecuali Allah. Dan Allah telah menjadikan kata syukur kepadanya itu sebagai kata penghubung antara dia dengan makhluknya, sehingga semua kehidupan makhluk tersebut di roda kehidupan di muka bumi ini akan terpenuhi. Itulah dua susunan kata Alhamdulillah. Dan Allah kekalkan dalam surah Ibrahim dalam Al-Quran yang mulia, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur maka tentu siksaku sangat pedih. Oleh karena itu jadilah sosok muslim yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat ini, dan juga sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup manusia terbaik ini dihabiskan untuk agama. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah. Dan 10 tahun fase Madinah semuanya penyempurnaan agama, sehingga akhirnya kita bisa menjadikannya sebagai pedoman hidup kita. Pertama-tama tentunya kami pribadi sangat mendukung buat keluarga atas program seperti ini, pengajian. Mudah-mudahan ini bisa rutin terjalin dan berjalan, walaupun bukan dengan kami tentunya ya, tapi perlu setiap keluarga muslim ataupun yang sedang diamanahkan usaha, perusahaan yang juga berarti punya interaksi dengan para staf untuk selalu menghidupkan majelis ilmu. Karena memang agama kita ini adalah agama ilmu. Agama kita adalah agama ilmu. Dan harusnya setiap muslim tidak pernah berhenti untuk belajar setiap harinya. Ilmu ini, terutama ilmu agama, Bapak Ibu sekalian, itu merupakan pondasi utama keimanan. Kalau kita sering duduk di majelis ilmu seperti ini, setengah jam, 1 jam, tergantung waktu yang Bapak Ibu lowongkan, maka dia akan mendatangkan keimanan seseorang. Jadi terasa ada keimanan kepada Allah dalam hati, dan kalau iman sudah ada, dia akan mengubah seseorang itu menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Berapa banyak penjahat, pelaku kriminal bertaubat karena mereka duduk dalam majelis ilmu dan mendengarkan nasihat-nasihat dan petua para ulama, ya, para ustadz, para kiai. Misalnya. Dan juga berapa banyak orang yang pelit menjadi dermawan, orang penakut jadi pemberani, orang yang bodoh jadi pintar. Semuanya bisa berubah dengan keimanan itu. Bagaimana figur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sebelum masuk Islam, dia sangat membenci Islam. Bahkan keluar setiap hari dari rumahnya hanya untuk menyiksa kaum muslimin. Tetapi subhanallah, hidayah masuk dalam hatinya setelah mendengarkan beberapa ayat dan membaca sendiri dari surah Taha, surah nomor 20 dalam Al-Quran, maka dia pun tersentuh secara keimanan. Akhirnya dia masuk Islam, dan setelah itu dia menjadi figur dan suri tauladan bagi kaum muslimin, bahkan bagi penduduk dunia. Dia sempat memimpin 10 tahun di masa kerajaannya, dari tahun 13 sampai tahun 23 Hijriah, itu memperluas wilayah kaum muslimin, di saat itu bisa menguasai hampir setengah dunia dengan menerapkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah ini. Ada dari kalangan tabi'in, seperti yang disebutkan namanya Fudail bin Iyad rahimahullah, ini dulu perampok jalan. Ya, kalau kita sekarang mungkin preman ya. Setiap orang lewat di wilayah yang dikuasai oleh Fudail bin Iyad, pasti orangnya dibunuh dan diambil hartanya. Tapi subhanallah, satu waktu Allah sentuh dia, karena dia mendengarkan salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala, apakah belum tiba masanya orang-orang beriman itu tersentuh hatinya untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Maka dia pun merasa hatinya lunak. Kemudian dia mulai bertaubat dan akhirnya menjadi ulamanya muslimin. Kalau Bapak Ibu mencari tahu tentang definisi zuhud, bagaimana orang mendahulukan akhirat dari dunia, masalah ibadah, masalah penataan hati, maka kita akan temukan pasti ada nama Fudail bin Iyad. Dan sampai di masa kita sekarang sama.
Berapa banyak orang yang dulu dalam majelis ilmu, mereka berubah menjadi orang lebih baik justru karena mendengarkan ilmu tersebut. Karena yang disampaikan wahyu. Qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Wahyu itu akan bicara dengan hati manusia. Secara otomatis insya Allah, orang juga secara akal sehat akan menangkap orang yang datang dalam majelis ilmu akan berbeda dengan majelis-majelis yang lainnya. Pasti otomatis mereka lebih ingin mendapatkan kebaikan, ingin berubah atau mengubah keadaannya. Selain majelis ilmu pasti akan beda sekali tujuan dan maksudnya. Jadi mungkin saya pribadi mendukung di setiap keluarga muslim, di setiap perusahaan, yaitu untuk selalu di setiap masjid tentunya tidak asing lagi untuk selalu menghidupkan majelis ilmu. Dan Nabi Muhammad SAW sangat gembira dengan orang-orang yang datang untuk mendengarkan ilmu agama. Karena ini panduan hidup. Kita jadi tahu mana yang boleh kita nikmati, mana yang tidak boleh. Apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan. Itu ilmu agama. Maka beliau selalu mengatakan kepada para orang yang datang menuntut ilmu, marhaban bi talabatil ilm. Selamat datang kepada para penuntut ilmu. Jadi Bapak Ibu harus pahami ini adalah pondasi dasar agama kita. Dan kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama, duduk mendengarkan pengajian seperti ini, itu faridah, kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan, anak-anak atau orang tua. Dan tidak ada waktu, tidak ada batas waktu dalam belajar. Kalau pernah dengar nama ini, alhamdulillah. Kalau belum pernah dengar, ini adalah seorang ulama besar. Namanya Abu Yusuf. Orang ini adalah muridnya Abu Hanifah. Abu Hanifah salah satu dari 4 imam madhab yang terkenal. Ada Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad. Nah, Abu Hanifah ini punya seorang murid yang sangat soleh dan ilmunya sangat luas. Saking cintanya sama ilmu, sampai beliau menjelang wafat saja, di atas ranjang kematiannya sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia mengingat dia pernah berselisih pendapat dengan seorang temannya berhubungan dengan masalah hukum warisan dalam Islam. Mereka beradu argumen, akhirnya berpisahlah setelah itu. Karena masa itu belum ada media kayak kita sekarang, belum ada handphone, belum ada media umumnya, kita sulit komunikasi. Seperti mungkin kita bisa tahu 20 tahun yang lalu aja, orang masih pakai telepon di rumah saja itu masih sulit komunikasi. Sekarang handphone kan kita motorik sekali. Di masa itu malah belum ada sama sekali. Jadi orang harus ketemu. Nah, dia berpisah dengan temannya. Sekian tahun berpisah. Dia selalu kepikiran karena setelah berpisah, dia baru tahu kalau ternyata temannya yang benar dan dia yang keliru. Maka akhirnya dia pun berharap temannya itu datang. Menjelang dia meninggal dunia, temannya ini mendengar rupanya. Entah bagaimana mendengar terus datang. Begitu datang masuk ke dalam kamar tidur dia, di mana di atas ranjang dia sudah menjelang meninggal dunia, Abu Yusuf mengatakan, alhamdulillah yang telah mendatangkan kamu. Ingat gak berapa tahun lalu kita pernah berselisih pendapat tentang masalah hukum warisan dalam Islam. Dan setelah kita berpisah, saya jadi sadar kamu yang benar. Tolong ajarkan kepada saya dalil-dalil yang pernah kamu jadikan sebagai argumentasi kamu. Maka temannya begini, hai Abu Yusuf, Anda sudah di atas ranjang kematian. Syahadatlah. Gitu. Lebih baik syahadat gitu. Maka dia mengatakan, saya sudah syahadat. Tapi saya meninggal dalam kondisi mengetahui ilmu itu, lebih saya sukai daripada saya meninggal sementara saya tidak tahu ilmu itu. Akhirnya beliau pun diajarkan oleh temannya, Allah berfirman dalam surah ini, ayat ini, Rasulullah bersabda begini, dihafal sama Abu Yusuf. Kata temannya, baru berapa langkah saya pamit keluar untuk pulang, terdengar suara tangisan keluarganya. Abu Yusuf meninggal dunia. Akhir hayatnya pun masih belajar. Dan ini teman-teman sekalian adalah ilmu yang sifatnya wajib. Selain ilmu agama itu hukumnya sunnah. Tapi ilmu agama bukan sebuah pilihan. Jangan Bapak Ibu bilang, oh nanti saya kalau ada waktu lowong baru saya belajar. Tidak bisa. Memang harus belajar. Karena memang kita akan bahas pada kesempatan ini, judul kita renungan hidup. Nah ini saya akan korelasikan dengan apa yang kita sampaikan dalam pembukaan tadi. Teman-teman pernah duduk gak sekali beberapa detik saya dalam hidup kita? Kita bertanya, kira-kira kenapa saya ada di muka bumi ini? Duduk sejenak, pikirkan. Dari mana semua sistem yang luar biasa di alam semesta ini? Pergantian siang malam, pergantian musim, ya. Segala macam miliaran bintang-bintang di langit sana ya. Awan yang berpindah-pindah, kan gitu.
Kemudian langit yang kita bisa lihat tapi tidak ada tiangnya. Dimanapun kita berada di muka bumi ini, langitnya akan sama. Tidak pernah ada yang melihat ujungnya. Itu di atas langit. Kalau kita turun di bumi, dimulai dari diri kita sendiri. Kenapa saya memiliki dua mata? Kenapa ada dua kuping? Kenapa satu mulut? Kenapa ada gigi? Kenapa ada tangan? Komposisi tubuh kita ini yang sampai sekarang dan mungkin akan terus terjadi sampai menjelang hari kiamat, para ilmuwan terkagum-kagum dengan komposisi manusia sendiri. Saya berapa kali lihat cuplikan ilmiah, bagaimana para ilmuwan itu terus mengadakan penelitian sampai hari ini, dan mungkin sampai terus sampai kapanpun di diri manusia sendiri. Dari, maaf saya bahasakan, kotoran tubuh manusia, itu bisa jadi ilmu pengetahuan. Kotoran hidung, kotoran mata, kotoran kuping, maaf mungkin seperti di sini dokter gigi, itu kan orang jadi bisa belajar dan itu jadi edukasi sendiri. Keajaiban luar biasa. Terus kalau kita makan, siapa yang menciptakan kita ini? Yang menata mata dua, hidung satu, kuping dua, gigi sekian banyak dengan segala macam serinya, jari-jari kita kenapa 5 kanan 5 kiri, tubuh kita ini sangat luar biasa gitu. Terus kita bisa jalan, kita bisa berpikir, kita bisa berbicara. Ada banyak fenomena dalam diri kita sendiri yang jadi tanda tanya. Kita kalau ngantuk tidur. Sekarang siapa yang ciptakan kita? Siapa yang ciptakan ngantuk? Kenapa kalau ngantuk harus tidur? Kenapa nggak lain gitu? Misalnya makan, misalnya olahraga, nggak bisa, harus tidur. Kalau kita lapar, siapa yang ciptakan kita? Dan siapa yang ciptakan lapar itu? Dan siapa yang pandu kita? Kenapa kalau lapar harus makan? Enggak yang lain. Misalnya tidur, bangun tidur tetap lapar. Kayak terarah ke satu sistem, mau nggak mau gitu. Sama dengan fungsi kuping, sama dengan fungsi tangan, dan segala macam dalam tubuh kita ini. Saya pernah lihat satu cuplikan ilmiah, digambarkan tubuh manusia ini, Bapak Ibu sekalian, itu ibarat seperti satu pabrik raksasa, memiliki bukan 1-2 tapi ribuan lift yang siap membawa apapun yang dimasukkan oleh manusia dalam tubuhnya. Contoh misalnya kita makan segigit buah, 1 sendok nasi dengan lauknya misalnya. Semua itu kan ada macam-macam komposisinya, ada vitaminnya, ada zat besi, ada segala macam gitu. Kita kan tidak bisa memilah itu. Kita cuma masukkan ke dalam mulut. Dan subhanallah kita nggak masukkan ke tempat lain. Kuping nggak bisa, ke mata nggak bisa, harus ke mulut. Ini kan kayak ada satu sistem yang harus memaksa kita tanda kutip ke situ. Lalu kita kunyah, setelah kita kunyah, ada rasa di lidah kita, oh ini manis, oh ini asam, oh ini pedas gitu. Terus kita telan di tenggorokan kita. Setelah kita telan di tenggorokan kita, itu kata para ilmuwan, semua komposisi makanan itu tiba-tiba masuk ke liftnya masing-masing. Yang ini ke darah, yang ini ke otot, yang ini ke... terbagi dengan sendirinya. Dan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, itu akan menumpuk ke usus kita. Kemudian setelah itu dia menjadi kotoran dan dibuang. Dan siapa yang mengatur sistem itu, sehingga terpilah-pilah dengan sangat detail makanan itu. Begitu juga dengan cairan yang kita minum misalnya. Yang ini dia di bagian tubuh, yang ini akan dibuang misalnya. Dan dibuang pun tempatnya sudah ada, nggak bisa ke tempat lain. Dan tidak bisa ditahan. Siapa di antara kita teman-teman yang bisa tahan kalau dia kebelet kencing? Maaf. Kalau dia kebelet buang air besar, gak bisa, harus terarah situ. Kalau tidak dibuang bisa meninggal. Ada seorang kapten kapal laut, kapal pesiar di Amerika, beberapa waktu lalu masuk di berita, meninggal dunia. Ditemukan jenazahnya, maaf, di WC. Lalu diadakan penelitian, dicek semua satu kapal itu, karena ini kapten kapal. Apa ini? Mungkin ada yang sengaja mungkin ada yang sengaja membunuh dia, ya. Membuat satu pembunuhan yang terstruktur segala macam, tapi tidak ditemukan, tidak ada tanda-tanda itu, karena nggak ada luka di tubuhnya, nggak ada segala macam. Sampai para ilmuwan diutus khusus datang meneliti di tempat dia meninggal, di WC maaf, dan ditemukan ternyata dia meninggal justru karena ini secara manusiawanya, kalau secara agama ajalnya datang ya. Ternyata dia itu keracunan dengan kotoran dia sendiri. Dia selama 3 hari gak buang air besar. Pada saat dia buang air besar, sudah menumpuk racun di perutnya, itu pada saat keluar di kapal karena WC-nya kecil,
ya kurang untuk pembuangan udara, dia terhirup, dia meninggal dunia. Itu sebab manusianya. Jadi ada sistem raksasa yang luar biasa yang mengatur kita mau nggak mau. Kita nggak bisa menghindar dan tidak bisa pilih yang lain gitu. Maka ini butuh tanda tanya. Kita butuh merenung sejenak. Itu baru di diri kita, di sekitar kita nih. Oksigen, ya, air, api, udara, apalah, tanah, pohon-pohon. Belum kita bicara tumbuh-tumbuhan dengan beragam macam bentuknya. Ada yang sayuran, ada yang buah-buahan. Ya. Ini pohon jeruk. Jeruk itu bentuknya begini, rasanya begini. Dan tidak pernah habis stoknya. Apel itu begini, pisang itu begitu. Siapa kira-kira teman-teman sekalian yang menata pisang dengan sisirannya yang rapi itu? Dengan warnanya yang menarik kuning seperti itu. Kulitnya yang lembut seperti itu. Dagingnya di dalam dengan begitu lembutnya dan enak sekali untuk kita makan. Dengan berbagai macam jenisnya. Begitu juga dengan ya sayur-sayuran, begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan secara umum, rumputan sampai ke pohon beringin yang besar misalnya. Segala macam jenis, ada manfaat bagi manusia. Begitu juga dengan hewan-hewan, dari semut yang kecil sampai gajah yang besar. Sistem pencernaan, sistem pertahanan, jenis makanannya, dan segala macam. Kita kalau nonton di YouTube sekarang tentang masalah alam hewan-hewan, berbagai macam kehidupan mereka di sana kita bisa lihat. Jadi ada sistem raksasa yang luar biasa di depan mata kita. Kita sadar tidak sadar itu sedang ada gitu. Nah kita butuh teman-teman di saat ini, kita coba merenungi dulu. Kira-kira ini dari mana semuanya? Kenapa ini ada? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Kenapa kita pagi hari bangun kayak tadi, terus kemudian kita mulai aktivitas, mata kita melihat, telinga mendengar, bibir dan lidah mengecap dan mengucap, tangan menjamah, kaki melangkah. Semua dengan fungsinya masing-masing. Sampai malam kita tidur. Malam tidur nih, semua orang satu dunia sama, kecuali beberapa orang mungkin yang begadang. Dan setelah itu besok berulang lagi. Dan akhirnya nanti, akan semuanya meninggal dunia. Sehebat apapun orang itu, saatnya dia mati, selesai. Gitu kan? Dan selesailah cerita dia. Orang hanya mengatakan, oh si fulan atau si fulana dulu pernah hidup ya. Dia umurnya sampai sekian, oh ini usahanya, oh ini rumahnya, oh ini. Dan itu hitungan hari. Setahun, 2 tahun, warisan dibagi, selesai. Gak akan ada lagi ceritanya. Contoh misalnya kita tarik kakek-kakek kita. Siapa di antara kita yang tahu nama mereka? Siapa yang tahu kehidupannya? Nenek kakek kita. Atau kakek ayah kita aja deh. Generasi 3 generasi, 4 generasi ke atas. Kita bahkan tidak tahu namanya. Kita bahkan tidak tahu dia nikah sama siapa. Kita gak tahu keturunannya di mana. Itu begitu juga kita nanti. Kita paling 2-3 generasi ke bawah sudah orang nggak tahu lagi. Bahkan kita kalau baru meninggal orang hanya mengatakan oh ini bajunya dia, oh dia pernah menjabat ini, habis itu selesai. Kalaupun ada kenangan kalau dia pahlawan, mungkin ditulis di beberapa buku, habis itu selesai. Nggak ada lagi aktivitas seperti yang dia lakukan semasa dia hidup. Ini kan berarti ada satu sistem raksasa yang harusnya kita sadari dulu. Gitu. Nah, Islam datang teman-teman memberikan gambaran dan jawaban kepada kita atas semua itu. Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat. Ya, ini surah nomor 51 dalam Al-Quran, ayat 56-nya. Allah menggambarkan di situ kepada kita semua, dan itu beruntungnya orang kalau beriman sebagai seorang muslim, kita langsung dikerucutkan kepada satu Tuhan. Mata kamu melihat ke langit, apapun yang terjangkau tidak terjangkau oleh mata, terjangkau misalnya bintang-bintang, awan, kita lihat bergantian siang malam, burung yang terbang, yang tidak terjangkau. Banyak ilmuwan mengatakan masih banyak rahasia langit yang belum diketahui. Ada bintang-bintang yang tidak dijangkau oleh alat-alat manusia karena jauh jaraknya misalnya. Di bumi juga begitu. Segala macam tadi yang sudah kita lihat fenomenanya. Jenis manusia ini sendiri ada bahasa, ada berbeda paras wajah, warna kulit, jenis kelamin dan seterusnya. Begitu juga dengan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan di bumi yang dijangkau oleh mata kita. Tidak dijangkau oleh mata kita seperti misalnya ada mungkin ciptaan Allah belum kita tahu di kedalaman lautan. Atau ada yang kita rasakan tapi kita nggak bisa lihat dengan mata. Contoh Bapak Ibu rasa lapar, rasa haus, suka, benci. Kan kita rasakan tapi kita nggak lihat wujudnya. Tapi ada gitu kan. Nah itu terjangkau dengan oleh mata kita. Begitu juga di kedalaman lautan. Semua ini kembali ngerucut kepada satu Tuhan. Kita disuruh beriman. Dan ini semua yang ciptakan la ilaha illallah. Yang mengurus, yang mengawasi, yang menciptakan, yang memusnahkan itu adalah Allah saja. Maka kita tidak perlu repot-repot mencari Tuhan-Tuhan yang lain.
Orang-orang ada yang menyembah patung, menyembah pohon, karena mereka tidak tahu Tuhannya siapa. Kita sebagai seorang muslim dimanjakan, semua ini kamu lihat atau tidak lihat, kembali kepada satu Tuhan. Nah ini kitab yang diturunkan Al-Quran, ini utusannya Rasul Muhammad SAW untuk diikuti dan jadikan sebagai suri tauladan. Nah seperti itu kurang lebih. Nah, dalam Al-Quran, sebagai seorang muslim, Allah gambarkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, menjawab pertanyaan tadi, kenapa kita ada di sini? Apa hikmah semua ini ada? Siapa yang menata dan mengaturnya? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan, tidak mengadakan seluruh jin dan seluruh manusia di muka bumi ini kecuali satu saja tujuannya, yaitu untuk beribadah kepadaku atau mengabdi kepadaku. Itu tujuan kita ada di sini. Jadi kalau dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, kita nggak punya tujuan lain. Kalau ada yang tanya gini, Ustadz, apakah memang saya diciptakan ini untuk sholat? Jawaban saya iya. Untuk puasa, iya. Bakti sama orang tua, iya. Untuk belajar, iya. Terus semua yang positif yang agama perintahkan. Puasa, zakat, haji dan umrah, jenguk orang sakit dan segala itu ya. Yang lain yang dilarang tidak boleh. Membunuh, mengganggu, berzina dan segala macam. Oke. Jadi itu memang tujuan kita diciptakan. Tidak ada tujuan lain. Kalau makan, minum, tidur ini pernak-perniknya. Pelengkapnya saja. Sayangnya karena banyak orang muslim tidak faham tujuan dia diciptakan justru untuk mengabdi dan beribadah kepada Tuhannya, dan dia tidak faham kalau ini adalah tujuan utama, dan makan, minum segala ini pernak-perniknya. Mereka pergi kepada pernak-pernik dan melupakan tujuan utama dia diciptakan. Sayang, akhirnya hanya karena duduk ngobrol sama teman, sholatnya terbengkalai. Tujuan utamanya ditinggalkan, tapi yang pernak-pernik ditujukan gitu. Hanya karena urusan ini dan itu mereka nggak puasa Ramadan. Hanya karena ini dan itu misalnya menunda pemberangkatan hajinya. Jadi banyak hal. Hanya karena masalah teman, yang mungkin berteman boleh pilih. Tapi orang tua nggak bisa kita milih. Lalu dia pilih untuk pilih temannya daripada bakti sama orang tuanya. Ini kan semua karena tidak paham tentang masalah tujuan dia diciptakan.